mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Malam hari ini bersama dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami satukan hati, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman. Haleluya, amin. Yesusku
segalanya. Yesus kami, Yesusku, Kau segala. Yesus, Yesus, Yesusku, Kau segalanya. Dari sembah Yesus segala-galanya bagi kami. Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima puji syukur. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang setia, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak diterima pujian syukur kami. Oh Bapa yang baik, oh Bapa yang baik, kan ku sembah, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Jangan pernah menyerah,
jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya kepadamu, sungguh kami percaya. Yesus yang ku andalkan, Yesus yang ku sembah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya penyertaan-Mu sangat nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami muliakan nama-Mu yang kudus. Kota benteng keselamatanku, terima kasih Bapa. Kasih buat malam hari ini. Oh Yesus yang baik. Haleluya. 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 Ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih Tetap waspadai, titik lengah penularan virus COVID-19. Pas makan beimbai lawan keluarga dan kekawanan. Satu kendaraan beimbai atau kendaraan umum. Berkumpul lawan keluarga dan kekawanan. Rapat bersama. Pas lagi di antrian, pas begawi dalam tim, berfoto bersama, pas di pusat perbelanjaan kayak di pasar, supermarket, minimarket, dan lain-lain, hajatan atau saruan atau resepsi, pas dalam komunitas, pas di rumah ibadah. Jangan kada ingat, tetap pakai masker, jaga jarak, selalu basuh tangan, pakai sabun.
Namo Buddhaya. Saksikan Mimbar Agama Buddha di Sampit TV, bersatu untuk maju, setiap hari Rabu pukul 7 hingga pukul 8 malam. Namo Buddhaya. Ucapkan selamat malam, Bapak terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Puji Tuhan, malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan memuji Tuhan. Satu pujian yang sangat memberkati kita semuanya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami rindu diberkati firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Firman-Mu menuntun kami kepada mujizat demi mujizat. Kami percaya firman ini tidak akan berlalu begitu saja, melainkan firman-Mu ini akan tertanam, termeterai di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk diberkati firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, malam hari ini tema saya adalah tetap tenang di masa yang tidak tenang. Kita baca kitab suci kita di dalam
Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama ada kata gelisah. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak terjadi kegelisahan, banyak terjadi kecemasan, banyak terjadi ketakutan. Takut, cemas, gelisah karena pandemi COVID belum juga kunjung berakhir, beranjak dari bumi ini. Takut, gelisah, cemas, gak tahu hari besok apa yang harus dimakan. Gelisah, cemas, takut. Masa depan anak-anakku nanti gimana? Jodohku nanti gimana? Ketakutan, kegelisahan seringkali menghampiri anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir ketika saudara, Bapak Ibu kenal Yesus kemudian jalan kita akan mulus. Seperti pujian yang kedua tadi. Tuhan tidak pernah berjanji langit itu akan tetap biru. Tetapi yang pasti Tuhan menyertai kita semua. Orang kenal Yesus tidak akan pernah, bukan suatu jaminan untuk lepas dari masalah. Contoh, di dalam Yohanes 14 ini adalah murid-murid Yesus. Ya, murid-murid Yesus yang dekat dengan Yesus, dia pun mengalami kegelisahan, kekhawatiran ketika mau ditinggalkan Yesus. Yesus mau pergi dan mereka mengalami kegelisahan seperti domba ditinggal oleh gembalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana kita agar tetap bisa tenang di masa yang tidak tenang seperti ini, di masa-masa yang tidak baik? Saya mau katakan masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak baik. Bukan hanya orang percaya yang mengalami ini, semua orang mengalami masa-masa ini. Bagaimana agar kita tetap tenang di masa-masa seperti ini? Saya mau sampaikan 3 huruf malam hari ini untuk kita tetap bisa tenang di masa-masa yang tidak tenang. Yang pertama, apa yang harus kita miliki saat kita masuk di dalam masa-masa seperti ini? Yang pertama adalah P. Ada 3 huruf, P-I-K. Yang pertama P. Apa itu P? Masa yang tidak tenang, untuk kita bisa tenang kita perlu namanya percaya. Percaya walau tidak melihat itu susah. Saudara, ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kecemasan, kegelisahan, faktor-faktor ini akan mengikis rasa percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita khawatir, kita cemas, kita takut, maka rasa percaya kita kepada Tuhan juga akan terkikis. Contoh, Bapak Ibu, kalau kita takut, kemudian kita sakit, kemudian rasa percaya kita pasti didakwa, ada yang mendakwa, mana Tuhanmu, ya kan? Mana Tuhanmu itu yang kamu sembah? Toh kamu sakit,
kamu sekarang tidak bisa apa-apa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau gelisah, ketika engkau mengalami tekanan dalam kehidupanmu, kegelisahan ini menghampiri hidupmu, yang harus engkau lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Kalau dulu waktu engkau gelisah, waktu engkau takut, Tuhan tolong hidupmu. Hari ini ketika engkau mengalami kegelisahan, ketakutan, Tuhan yang sama akan menolong hidupmu. Besok ketika engkau mengalami kegelisahan lagi, Tuhan yang sama itu akan tetap menolong hidupmu. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Bersandar penuh kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ketika cemas, takut, jangan menyerah, tetapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi. Waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Itu P yang pertama. Kemudian bagaimana agar kita tetap tenang di masa-masa yang tidak tenang yang seperti ini? Masa-masa yang memaksa kita untuk tidak tenang. Yang kedua adalah I. Apa itu I? Setelah kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita harus punya iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang tidak bisa tidur, gelisah, orang pasti datang ke dokter, kemudian dia minta resep ke dokter. Dok, saya ini sudah tidak bisa tidur 2 hari, 3 hari, dan dokter tulis resep untuk obat. Ketika kita sudah terima resep itu, ke apotik, beli obat itu, kemudian minum obat itu, bisa tidur. Dalam kekristenan, ketika engkau mengalami kecemasan, ketakutan, engkau memerlukan suplemen. Suplemennya apa? Iman, Bapak Ibu. Engkau perlu iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran firman Tuhan, bukan pendengaran berita-berita yang tidak membangun. Bukan pendengaran tentang berita di sana sekian, di sini sekian, atau berita-berita gosip. No, iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau dengar firman Tuhan, maka imanmu itu akan timbul. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Yang pertama kan percaya walaupun tidak melihat. Yang kedua, miliki iman. Ketika imanmu tumbuh, imanmu berkembang, maka engkau akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Kristus Yesus. Pribadi yang terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang dipakai Tuhan yang dahsyat. Yang ketiga, P, I, dan yang terakhir adalah K. Untuk tetap tenang di masa yang tidak tenang, yang pertama kita harus percaya. Kita harus punya kepercayaan kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian kita punya iman. Dan yang kedua adalah kepastian. K, kepastian. Kenapa orang gelisah? Kenapa orang takut? Karena tidak punya kepastian akan hari esok.
Tuhan berkata di dalam firman-Nya, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, apa yang kita peroleh ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita beriman kepada Yesus, apa yang kita peroleh? Yang pertama adalah kita akan memperoleh kepastian menjadi anggota keluarga Elohim. Di ayat yang ke-6 dikatakan, di ayat yang ke-2 dikatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kepastian menjadi anggota. Di sana dikatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi yang pertama adalah kepastian kita menjadi anggota kerajaan surga. Sudah diberikan, disediakan tempat tinggal. Wow, saudara, ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tempat kita bukan di dunia ini. Di dunia ini banyak sekali macam-macam ragam kesusahan, penderitaan. Saudara dan saya cuman numpang sebentar, bertamu aja. Kepastiannya ketika kita mati, Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita. Yang kedua, apa yang kita peroleh, kepastian apa yang kita peroleh ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus? Ayat yang ke-6 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yang kedua adalah kepastian keselamatan. Menjadi anggota keluarga Tuhan Elohim. Yang kedua, diselamatkan. Kepastian keselamatan. Dikatakan dengan jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan saudara dan saya untuk dibenarkan, dan Yesus adalah saudara dan saya untuk terima hidup. Jadi di dalam Yesus kita menerima jalan untuk dibenarkan dan memperoleh hidup yang kekal, diselamatkan. Bahagialah setiap kita, Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus. Jaminan pasti adalah keselamatan. Kepastiannya ketika saudara dan saya sudah selesaikan misi di bumi ini, Bapak Ibu dan saya pasti diselamatkan. Karena ini yang ngomong bukan saya, bukan Amos, tetapi yang ngomong adalah Yesus sendiri. Jadi jangan khawatir, di dalam Kristus ada kepastian, yaitu diselamatkan. Yang ketiga, kepastian apa yang kita peroleh ketika kita percayakan hidup kita dan beriman kepada Yesus? Kepastian penyertaan Tuhan. Di ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Jadi yang ketiga itu adalah kepastian penyertaan Tuhan. Saudara,
Kita disertai Tuhan. Kalau orang-orang di luar sana, di dunia, orang-orang dunia ketika dia suntuk, ketika dia gelisah, larinya kemana? Ke hiburan, ke pub, ke obat-obatan, nonton, kan? Setelah selesai nonton, kegelisahan itu muncul lagi. Obat-obat. Setelah konsumsi obat dan ketika efeknya itu sudah habis, kita gelisah lagi. Itu dunia berikan. Tetapi kalau Yesus berikan, di sana dikatakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Ya, damai sejahteraku aku berikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Dunia berikan sementara, fana. Tetapi damai sejahtera Tuhan itu akan kekal selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan itu akan melekat di hati kita. Jadi ketika engkau gelisah, khawatir gelisah itu manusiawi. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika saudara hidup di dalam kekhawatiran itu. Takut kemana-mana, takut. Jangan takut. Selagi kita prokes ya, pakai masker. Kemana-mana harus pakai masker. Jadi, ayo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau gelisah, ingat, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Punya iman, dan saudara dan saya mempunyai kepastian di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini, dan terus di dalam Kristus Yesus, terus di channel ini, karena sebentar lagi kita akan sambung kembali. Ucapkan selamat malam, Bapak terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau terjangkau. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita takut, kita cemas, tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan, milikilah iman. Iman didapatkan dari mendengar firman Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu, kalau membaca firman Tuhan, jangan hanya di dalam hati. Bacalah sampai telinga Bapak Ibu mendengarkan. Karena dari situ iman Bapak Ibu akan dikuatkan. Kemudian, milikilah kepastian. Percaya setiap kita punya kepastian. Ketika kita mati, kapanpun Tuhan akan jemput kita, kita sudah punya kepastian, yaitu menjadi anggota keluarga, kemudian diselamatkan dan disertai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pandemi seperti ini tetap beribadah walaupun secara online, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker kemana-mana ya. Kalau mau berpergian pakai masker, jaga kesehatan. Terus kalau perlu minum vitamin yang diperlukan. Berolahraga dan terus berpikir yang positif. Kita akan akhiri mimbar agama Kristen di Sampit TV di malam hari ini. Kita akan berdoa dan sebelum berdoa kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama. Bapak Ibu yang dari rumah, saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang sakit. Angkat tanganmu. Sebentar lagi saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Setia Kau mulia, ku sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak malam hari ini berdoa buat Bapak Ibu yang menonton siaran ini. Mungkin hari ini ada yang sedang isoman di rumah. Atau mungkin malam ini, hari-hari ini sedang mengalami tekanan. Sedang mengalami sakit penyakit. Angkat tanganmu. Di dalam nama Yesus, kami percaya bilur Yesus saat ini sedang berkarya atas hidup kami. Tubuh kami bukan sarang sakit, sarang penyakit, tapi tubuh kami adalah tempat bait Tuhan, tempat Roh Kudus bertambah. Kami percaya hari ini kami disehatkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini juga berdoa buat orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Baik itu pergumulan tentang keuangan, tentang keluarga. Bapa,
Kami percaya Tuhan tolong kami, beri kekuatan kepada setiap kami. Kami percaya kami akan keluar dari permasalahan, dari tantangan hidup yang kami alami ini, menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam nama Yesus. Malam hari ini kami juga berdoa buat Kabupaten Kota Waringin Timur. Tuhan memberkati senantiasa Kabupaten Kota Waringin Timur. Biarlah di kabupaten ini ada damai sejahtera, ada sukacita, ada suasana salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi kabupaten yang maju di dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa buat tim medis, orang-orang yang bekerja di dalam kesehatan, di bidang kesehatan, baik itu dokter, perawat, relawan medis. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kesehatan, sukacita dalam menjalankan tugas mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepadamu buat malam hari ini, buat kebersamaan malam hari ini. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Karena yang kami sembah Tuhan yang hidup. Karena yang kami muliakan Tuhan yang hidup. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Istirahat kami malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah istirahat kami menjadi istirahat yang berkualitas. Kami tidak takut lagi, kami tidak cemas lagi, karena kami adalah anak-anak-Mu. Karena kami adalah orang-orang yang disertai Tuhan, yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur buat malam hari ini. Berkat Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Kristus mengalir di dalam kehidupan kita sekalian. Hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Berkat di dalam nama Yesus Kristus, percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekian acara Mimbar Agama Kristen di Sampai TV. Kita akan berjumpa di minggu depan dengan program yang sama, dan terus ikuti setiap program di Sampai TV. Terus jaga kesehatan, 5M-nya jangan lupa diperkencang lagi ya. Kalau tidak perlu amat gak usah keluar rumah. Tetap semangat walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, di rumah secara online pun harus tetap beribadah, karena di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan. Shalom.